Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Medina Zakiah, atau yang biasa dipanggil Mei atau Medina. Ini podcast yang aku coba posting ketiga di Anchor.fm. Mungkin akan menceritakan dikit buat apa sama tujuan podcast ini apa. Tak kenal maka tak paham. Ya, maksudnya apa? Sekilas akan kujelaskan sebenarnya fungsinya podcast ini buat apa gitu, dan ini pertama kalinya atau enggak aku gunain podcast. Kalau gunain podcast sebenarnya dulu pernah ikut sekali workshopnya yang diselenggarakan Koalisi Seni, tapi itu podcast buat review buku. Waktu itu sekelompok, berapa orang ya, 4 orang atau 5 orang tuh, lumayan, juara 3 kalau gak salah tuh, review buku. Jadi kayak bikin program acara tapi tentang review buku. Ada yang komentar, ada yang nge-review, ada yang ngasih tauin coming soon-nya. Nah itu masih bisa kamu dengerin sih. Kalau masih ada, kayaknya filenya masih ada di itu, tapi SoundCloud, pernah dengar kan? Nah, ntar kalau di podcast ini atau podcast lainnya atau di Instagram Medina ZS, ntar mungkin aku share linknya kalau masih nemu di Google gitu. Oh ya, tadi kembali ke topik podcast ini, yaitu tak kenal maka tak paham. Mirip quote apa gitu ya, sebenarnya plesetan dari situ sih ya. Maksudnya aku menjelaskan ya, mungkin tujuan podcast ini ya pertama buat sharing info, ide, sama mungkin nanti karya. Kalau lagi iseng bisa jadi nyoba-nyoba bikin kayak dubbing atau suara kayak dongeng-dongeng gitu kok sempet, atau enggak sound effect kalau sempat. Tapi itu intermezzo lah ya. Tapi intinya ingin berbagi, ingin berbagi sama ingin belajar. Maksudnya apa ya, aku ingin podcast ini jadi bagian dari proses pembelajaranku, dalam artian pembelajaran mengenal podcast maupun bidang-bidang lainnya. Jadi memang sengaja dari tadi postingan yang awal nggak aku hapus, jadi ketahuan nanti perkembangan mungkin cara bicaraku, ataupun ini kan masih agak-agak kadang-kadang masih mikir apa harus kata yang disampaikan. Nah kayak gitulah. Kayak kemarin juga kenapa agak-agak sering beberapa minggu ini posting IG live ataupun nyoba Zoom, itu sebenarnya aku sekalian ngelatih ini sih, cara bicara sama kalau misalnya sharing kayak gimana. Karena jujur aja kalau pas di dunia nyata dulu pernah sharing di komunitas, kadang-kadang tuh tetap grogi pasti kayak gitu. Nah karena judulnya tak kenal maka tak paham, tadi udah ya dijelasin tujuan podcast. Yang kedua mungkin tentang aku namanya Medina Zakiah Syagian seharusnya, tapi di KTP semua Medina Zakiah aja karena akta lahirnya Medina Zakiah, orang Batak yuk. Orang tua dulunya Batak, tinggal di Jakarta dan lahir di Jakarta. Terus abis itu memiliki minat ketertarikan yang tinggi pada 3 hal atau 4 hal atau 5 hal. Makanya disebutnya sebenarnya mungkin aku bukan orang spesialis, tapi generalis spesialis, jadi lebih banyak ke umum. Nah seperti itu. Nah terus bidang-bidang itu yang membuatku tertarik apa aja? Nah, seperti yang aku sering soundingkan, yaitu kreativitas, pembelajaran, inovasi, sama sekarang ini mulai agak tertarik startup. Kalau buku ya hobi sih, baca buku selain menggambar. Nah selain itu yang lain-lain sebenarnya komunitas juga, karena beberapa kali menginisiasi komunitas kecil-kecilan
sama kadang-kadang ikut-ikut volunteer yang terkait dengan bidang pendidikan sama pembelajaran, entrepreneur, sekitaran situlah, sama kreatif ya, dunia kreatif. Terus habis itu apalagi ya, paling generalis spesialis itu maksudnya tadi ya, jadi memiliki ketertarikan pada beberapa bidang. Dulu ada yang bilangnya nggak fokus, beberapa mentorku bilangnya nggak fokus, tapi sebenarnya bukan nggak fokus sih, cenderung mungkin kalau perempuan kebanyakan bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Nah, aku masih kadang-kadang masih bisanya melakukan satu hal dalam satu waktu. Jadi kalau aku lagi fokus A, tuh kalau misalnya tetap ngerjain A, alhamdulillah biasanya hasilnya bagus. Tapi kalau misalnya udah ada yang lain gitu, ya gitu, jadi harus selesai A baru ngerjain B, kayak gitu, kayak bertahap seperti itu. Multitaskingnya masih agak-agak harus dipelajarin itu. Selain itu suka ngegambar, yang melukis cat air paling, sama bereksperimen di sini dalam arti eksperimen dalam belajar, berkarya, sama ya mencoba hal baru. Makanya kalau ngelihat di LinkedIn, mungkin kalau ngelihat kok 2 tahun ini short course-nya yang online banyak yang diambil berbagai bidang. Ada coding, ada writing, terus apa lagi ya, content marketing ya. Itu sebenarnya yang aku ambil yang menurutku, sama ada speaking juga, public speaking menurut, sama personal branding itu menurutku yang masih agak-agak kurang. Kebetulan dapat kesempatan beberapa kali dapat kelas gratis atau beasiswa, ya udah tak ambil, ataupun itu program prakerja. Nah ya. Terus sedangkan ke formalnya yaitu dulu ngambil satunya desain komunikasi visual sama teknologi pendidikan. Kemarin berapa mungkin ada yang penasaran gimana tuh kuliah double selama 3 tahun. Nanti kapan-kapan deh kok sempat dibahas di satu podcast gitu. Terus S2-nya waktu itu alhamdulillah dapat beasiswa Kominfo di adalah pokoknya ngambil yang mau komunikasi. Nah, sempat cuma ke beasiswa itu cuma 2 tahun, sisanya bayar sendiri karena belum selesai. Gitulah. Emang ya pernah merasakan jadi mahasiswa yang lulus duluan maupun lulus belakangan seperti itu. Terus apalagi ya? Aku satunya cuma merasakan tugas akhir sama ujian komprehensif. Sebenarnya sempat bikin skripsi, tapi skripsinya nggak selesai. Komunitasnya jadi komunitas forum belajar kreatif, nanti aku sharing di podcast yang lain, sesi yang lain. Tapi udah kemarin udah tak sharing di itu sih, di Instagram IGTV, karena kemarin lagi belajar IGTV sama IG Live. Ya ampun, ini banget ya, telat update. Yang lain udah pada kemana, gue masih belajar bikin IGTV, IG Live kemarin, terus nyoba YouTube streaming terus ini. Tapi sebenarnya ya bersyukur karena kemarin aku magang di salah satu MUN, International Model United Nations. Nah itu ada beberapa bonus task mau nggak mau ya itu nyoba media-media itu. Akhirnya mikir mau nggak mau bisa dimanfaatkan buat sarana belajarku, maksudnya sarana belajar untuk mengatasi kekuranganku ya. Kayak tadi ngomong kadang-kadang masih agak-agak kagok kayak gitu mau ngomong depan banyak orang. Sama mungkin cara bertutur ya. Kalau dulu kata teman SMA itu yang sampai sekarang sahabat dari SMA, kadang-kadang aku sering ngobrol itu loncat-loncat kayak gitu sih. Terus pas wawancara orang walaupun udah nulis, kadang-kadang malah nulis nih notesnya mau ditanyain apa, malah gak aku baca notesnya. Kadang-kadang tiba-tiba kayak kadang-kadang mikir apa lagi ya. Kayak kemarin beberapa kali nyoba wawancara di mana namanya, di wawancarain orang di IG Live. Nah masih kelihatan tuh rada-rada mikir ya aku kadang-kadang, karena ya itu nggak pakai notes, cuma pas awal coret udah mau apa yang ngomongin, tapi pas
wawancaranya mikir, nggak lihat tulisan, lupa. Kadang-kadang bandelnya gitu lah, nggak mau lihat tulisan. Terus apa lagi ya? Oh ya, aku tipikal visual learner plus sedikit kinestetik sama auditory. Jadi memang sih kadang-kadang ada yang dominan ya. Dominanku mungkin visual learner ya, belajar melalui visual. Tapi kadang-kala kemarin-kemarin aku lagi suka seringnya podcast, dengerin podcast maksudku, karena bisa disambilin sambil berkarya, ngerjain gambar, desain atau apa kan gitu. Kalau nonton YouTube kan agak nggak bisa disambilin, harus dipantengin, atau video. Nah terus itu kalau visual learner. Kalau misalnya auditoriku yang lagi bekerja. Kalau misalnya kinestetik, itu kalau lagi muncul pengen eksperimen maksudnya, misalnya ngegambar campur-campur warna atau apa, terus nyoba-nyoba ngutak-ngatik sepeda atau komputer. Nah itu, jadi kalau ditanya kamu tipikal learner apa, dominan sih visual learner, tapi yang lainnya kadang-kadang aku gunakan juga. Terus aku pembelajarnya apa ini, lebih banyak bekerja pembelajar malam lebih konsisten sama pagi paling. Tapi kalau udah malamnya belajar, paginya enggak, kayak gitu sih. Berkarya juga dulu kalau ngedesain kebanyakan sih malam, tapi kan karena ngantor di kantor orang, mau nggak mau harus dipaksain ya pas jam kantor gitulah. Apa lagi ya? Oh ya, kebetulan suka berkomunitas, tapi bukan community expert, walaupun pernah ditawarin jadi community manager beberapa kali. Terus abis itu apa lagi ya? Oh ya, suka memfasilitasi pembelajaran, tapi bukan guru atau dosen, meski mungkin saja besok-besok walau alam jadi dosen, doain aja ya. Nah itu. Terus satu lagi, kreatif antusias ya, suka dengan hal-hal kreatif. Terlepas dari kamu punya definisi kreatif apa, aku punya definisi kreatif itu apa ya, itu bebas berpikir. Karena bagiku yang mungkin agak orang mungkin agak mikir gitu, kok suka dunia kreatif, inovasi, tapi pas SMA ikut KIR, namanya visi lab kalau dulu ya. Karena kalau bagiku itu saling berhubungan ya. Ada temanku dulu pernah bilang ilmiah, seilmuan yang kita, kalau nggak salah ingat ya, itu pasti ada sisi senimannya. Begitupun kebalikan, seniman kita pasti ada sisi ilmuannya. Jadi antara ilmiah sama seni ya sebenarnya itu berdekatan. Makanya ada istilahnya art of science atau science of art ya, dibalik-balikin aja ya, kayak gitu sih. Udah itu dulu kali ya, udah cukup kan tak kenal maka tak pahamnya. Sekarang udah paham. Kenapa mengganti kata belakang dengan paham? Karena kalau orang udah kenal, paham, mengerti, memahami, maka proses pembelajaran akan lebih mudah dicapai. Maksudnya sebenarnya sih kalau dulu yang penting itu ini ya, mindset, suka aja dulu. Kalau suka belajar nanti pasti lebih mudah, nggak boleh ngomong pasti, insya Allah lebih mudah menyerap, lebih mudah mendapatkan insight dan segala macamnya. Kayak misalnya aku kebetulan memang suka datang ke, dulu sebelum pandemi, conference, seminar kayak gitu-gitu, acara komunitas maupun profesional, suka aja dapat insight baru sama update info baru. Nah itu seperti itu. Belajar juga kebetulan kalau ditanya kok udah S1 S2 masih belajar lagi, course masih ikut ini ya, karena bagiku belajar itu sepanjang hayat, dan belajar dapat di mana saja, kapan saja, dan dengan media apa saja. Itu jadi ingat epistemologi teknologi pendidikan.
Ya gitu. Jadi kalau secara background sih yang 3 bidang yang pernah aku pelajari secara formal yaitu desain komunikasi visual, teknologi pendidikan, sama ilmu komunikasi. Otodidak ya paling IT, karena kebetulan 8 tahun pernah berkecimpung nyasar di bidang itu. Gitu aja. Ya udah kebanyakan nih kayaknya yang diomongin. Ya demikian untuk podcast kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun kecepatan, masih agak-agak kadang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.